Shalom. Nggak ada Jawa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena Yesus kita luar biasa, oleh sebab itu kita luar biasa. Amin. Apapun persoalan hidup kita pada hari-hari ini, Yesus jawabannya. Yesuslah yang akan membantu kita. Amin. Kalau hari ini temanya tentang harapanku ya. Nah, jangan sampai kita menaruhkan pengharapan kita ke pribadi yang salah. Cek satu. Yaitu harusnya ke pribadi yang benar. Siapa namanya? Ya, Tuhan Yesus lah yang harus kita taruh sebagai pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bang Kakak sekalian, mari kita boleh tundukkan kepala kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau tenangkan hati kita, mau tenangkan pikiran kita. Kita mau undang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami datang di siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami nggak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu kekuatan yang berasal dari-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mampu melewati setiap musim hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami mau setia mengiring-Mu, mengikuti-Mu Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada pengharapan yang sejati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk abang kakak bapak ibu saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita sembah Yesus. Dengan segenap hati kita mau katakan, Bapa Engkau, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Dengan senang hati kita mau katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau selalu setia, kami mau selalu berharap. Oh Yesus Tuhan kami, hanya padamu kami serahkan kekhawatiran kami Tuhan. Haleluya. Oh tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih.
milikku, ubahkan ku Tuhanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhan, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhan, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mau berserah pada rancanganmu Tuhan. Kini kami tahu Tuhan, dalam rancanganmu kami aman Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancanganmu gak pernah gagal Tuhan. Rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai ku ikuti ya Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Yesus. Di dalammu ada kepastian Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kejadian demi kejadian Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami merasa Tuhan Yesus, Kau selalu ada Tuhan, baik suka maupun duka. Sebab itu Tuhan kami datang tempat ini Tuhan, mau bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-rencana-Mu yang indah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mau memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau menyembah, kami mau nari-nari untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, hadirlah Engkau Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Tidak satu pun daripada kami Tuhan yang terlewat, tapi semua dilawat oleh Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saya kita katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Saya mau tanya ke kamar ya, karena udah agak rame nih. Bapak Ibu Saudara, Bang Kakak, apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Kenapa kita luar biasa Bapak Ibu? Itu dia, karena Yesus ada bersama kita, amin. Oleh sebab itu, saya mau baca dulu satu ayat buat kita semua. Ini sangat memberkati saya sekali, yang terambil di Amsal 23 kalau nggak salah. Di sini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, amin. Apa yang menjadi harapanmu pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, taruh kepada Tuhan Yesus dan tidak akan menjadi sia-sia, amin. Siap untuk puji Tuhan lebih lagi, amin. Bilang kanan kirinya, mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita. Jatuh.
Yang siap puji Tuhan, sorakan haleluya. Kurang kencang, yang siap puji Tuhan, sorakan haleluya. Siapa yang berkuasa, namanya siapa? Yang hebat, namanya siapa? Dengan saya kita katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau murah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara? Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari satu suara kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapa Raja mulia, Bapak Ibu Saudara? Siapa namanya? Di dalam Dia tidak akan ada kegagalan, amin. Bersama Dia ada keberhasilan, masa depan penuh harapan, amin. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari smart friend, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Boleh tangan-tangan terangkat di atas sambil berkata mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan buat Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Bang Kakak, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di setiap minggunya, di hari Kamis kita ada ibadah doa di setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu pengumuman bagi kita yang kedua, buat Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian yang mau terlibat dalam pelayanan, baik worship leader, singer, penata layan musik, atau teman-teman multimedia dan usher, bisa langsung hubungi Bapak Heri Pardamaian, supaya nanti juga bisa atau juga Bapak Willy Marbun, untuk kita juga bisa jadwalin dan sama-sama terlibat dalam melayani Tuhan. Amin. Iya, semakin cinta melayani Tuhan, semakin berkat besar kita. Amin. Iya. Dan tiba saatnya juga kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh siapkan hati kita. Sebab kalau janji daripada dunia ini bisa diingkari, Bapak Ibu Saudara.
hanya janji yang berasal daripada Tuhan yang selalu akan Dia tepati. Oleh sebab itu, mari kita mau taruhkan setiap pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat lagu ini sebagai simbol kita mau selalu percaya apapun situasi kondisi dalam kehidupan kita, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib. Saya undang untuk hambanya boleh maju ke depan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kehidupan yang berharga ini. Terima kasih buat masa depan kami yang Tuhan tanggung penuh. Kami tahu Tuhan, walaupun dunia selalu menyodorkan ketidakpastian, berjalan bersama Tuhan selalu ada kepastian. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena setiap hari Tuhan ciptakan buat kami. Kami sambut Tuhan firman kebenaran dengan hati yang teduh, karena kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan mengajar kami, menasehati kami, mengingatkan kami, bahkan Roh Kudus akan menguatkan iman kami. Kami percaya pada hari ini Tuhan,
Tuhan sendiri yang beracara, dan kami mau Tuhan hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Shalom. Terima kasih. Oke, kita buka sama-sama dari Mazmur pasal yang ke-23. Dari ayat yang pertama kita mau bahas, kita eksposisi ringan aja. Oke, kita harus lihat waktu nih. Mazmur 23 ini ada 6 ayat. 6 ayat ini ayat yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi seringkali kita hanya sekedar baca aja dan kita tidak mengerti apa yang Daud berusaha sampaikan karena dia adalah seseorang yang hidupnya betul-betul dikuasai firman. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika bangun pagi satu hari, ketika dia usianya masih kira-kira 19 tahun, dia disuruh bawa roti sama keju ke lembah Tarbantin atau lembah Elah. Di mana di saat itu Goliat lagi menantang bangsa Israel. Isi daripada tantangannya cukup mengerikan karena kalau sampai mereka bertempur, dan ini pertempurannya bukan pertempuran terbuka, karena dia ngajakin duel satu sama satu. Dan dia sudah begitu yakin kalau kamu duel sama saya pasti kamu kalah. Dan itu sebabnya dia mengeluarkan sebuah pernyataan, kalau kamu kalah kamu akan jadi budak saya, kamu harus nyembah saya. Jadi berarti mereka akan dibawa semuanya. Dan biasanya kalau seperti begitu, anak dan istri juga dibawa. Itu sebabnya dikatakan dengan sangat jelas, raja pun cemas. Cemaslah mereka, karena mereka melihat sosok yang mengerikan. Dan di depan kita juga begitu, kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita selalu diprediksi hal-hal buruk dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu bangun pagi akan terjadi apa. Daud bangun pagi disuruh bawa roti sama keju. Dia nggak tahu hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Saya bangun pagi di tanggal 2 Januari 2019, tidak tahu bahwa siang hari jam 2 siang, saya divonis mati sama dokter, karena penyakit kanker. Kita nggak pernah tahu di bulan Maret 2020 kita bangun pagi, tiba-tiba lockdown di Indonesia. We never know. Selalu akan ada tantangan hidup, selalu akan ada ujian kehidupan. Nah, kalau kita backgroundnya teknik sipil pasti tahu bahwa tekanan dari luar, kalau lebih besar daripada tekanan yang ada atau kekuatan dari dalam, pasti gedungnya hancur. Pasti gedungnya rubuh pasti. Jadi yang perlu dikuatkan adalah kehidupan kita di dalam sini. Karena tekanan dari luar bisa datang kapan aja. Ya, kita harus, makanya Paulus katakan begini, aku bermegah di depan kesengsaraan. Karena sebenarnya itu kesempatan bagi aku untuk belajar tekun. Roma pasal yang 5. Dan ketika aku belajar tekun, karena satu-satunya aku bisa kontrol hanyalah ketekunan. Ketekunan berarti tekun doa, tekun baca firman, tekun menabur kebenaran gitu ya. Kemudian akan lahir 2 buah. Roma 5 mengatakan dengan jelas, buah yang lahir itu adalah tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Karakter jadi tahan uji. Kemudian buah yang berikutnya pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Jadi pengharapan itu bukan sebuah tombol yang bisa di switch on sama off gitu. Itu sebuah buah yang kita sudah tabur dengan ketekunan kita hari lepas hari. Dan saya percaya kita tekun itu bukan sekedar pas ada masalah aja. Kita tekun setiap hari, suka dan duka tekun gitu ya. Jadi gaya hidup. Jadi ketika nanti ada masalah, pengharapan itu udah jadi buah gitu loh. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, yang sering kali Alkitab berusaha memberitahu kepada kita dari perjanjian lama dan memberitahu kepada kita bahwa banyak metafor-metafor yang menggambarkan kehidupan kita yang begitu lemah. Adalah salah satunya kita adalah dikatakan kita domba. Dan mohon maaf ini bukan kata saya, ini kata fakta ya. Domba itu adalah binatang paling bodoh gitu. Jadi kita digambarkan seperti begitu. Tetapi juga digambarkan kita itu perkasa ketika kita mau diatur oleh Sang Gembala Agung, gitu ya. Kita menjadi orang yang luar biasa, sosok pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu kalau buka YouTube dan masukin aja di YouTube domba yang jatuh ke lubang, gitu ya. Tulis aja gitu. Nanti akan ada video bahwa seseorang menolong domba ini dari sebuah lubang dan ketika dia dikeluarkan dari lubang itu dia begitu senang dia loncat, dia masuk lagi ke lubang yang sama. Jadi begitulah domba ya. Domba itu kalau dibasahin, jadi dia kecemplung di dalam sebuah sungai, dia akan mudah sekali untuk terseret sama hanyut sama air karena badannya jadi berat, karena bulunya jadi berat. Domba kalau dijatuhin atau dibalikin badannya, dia membutuhkan pertolongan untuk dibalikin balik badannya secara normal gitu. Kalau nggak mati dia. Domba paling gampang mati kena serangan jantung kalau dikagetin. Jadi kalau ketemu domba jangan ngagetin, ya mati dia, bisa getar-getar gitu mati habis itu. Di tahun 2005 ini cerita true story ya, ada sekitar 1.400 domba
yang 1.500 domba yang ada di padang di sebuah tempat di Turki. Siang hari para gembala mau makan siang. Jadi mereka istirahat cuma sebentar lah, cuma kira-kira 15-20 menit karena memang nggak bisa ditinggal lama-lama. Dalam waktu yang sangat singkat itu, satu domba tiba-tiba jalan-jalan keluar dari barisannya, nyemplung ke jurang. Ironisnya 400 dari domba teman-temannya dia ikutan nyemplung ke jurang dan 400-400-nya mati. Padahal cuma ditinggal 15 menit. Jadi itu domba, kita membutuhkan sebuah pertolongan dan justru ketika kita mengerti Mazmur 23, kita mengerti pengharapan kita itu kepada siapa gitu ya. Itu sebabnya Mazmur 23, Daud menulis di ayat yang pertama ditulis begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dalamnya luar biasa. Itu merupakan metafor dan juga merupakan sebuah kalimat mesianik. Kenapa dikatakan mesianik? Karena nantinya ribuan tahun setelah itu digenapi sama Yesus. Dan semua kata-kata ini digenapi sama Yesus, salah satunya adalah ketika Yesus mulai katakan begini, aku adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya, Bapa adalah pengusaha. Berarti kalau kita melekat kepada pokok anggur, apapun yang pokok anggurnya punya, kita juga punya. Itu sebabnya ketika saya sakit, salah satu doa saya adalah gini, Tuhan, karena aku ranting, pokok anggurnya kan gak punya kanker. Berarti nutrisi dari pokok anggurnya akan mengalir ke aku. Nutrisinya apa? Kesembuhan, kesehatan, pemulihan, dan seterusnya. Dan aku percaya Tuhan, aku sembuh. Itu salah satu doa saya. Karena saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan aku. Dan itu sebabnya dia katakan berulang kali, bahkan di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir. Kemudian diteruskan lagi, dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Khawatirnya kita udah sering bahas, tetapi berkatanya kita mungkin lupa nggak dibahas. Berkata itu berarti ngeluh. Pertama mungkin ngeluh sama diri sendiri. Duh gimana ya? Aduh gimana ya? Terus mulai curhat sama teman. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Yang paling ekstrim akhirnya misalnya dalam sebuah tekanan keuangan, orang itu pinjam uang. Itu sebabnya saya selalu kasih tahu sama tubuh Kristus. Jangan jadikan budaya pinjam duit. Saya nggak ngomongin KPR ya. Saya nggak ngomongin kredit. Pinjam duit, telepon teman lah, telepon keluarga lah, pinjam duit long gitu. Itu sama aja seperti kalau anak saya keluar dari rumah, hari ini dia udah makan, dia pergi ke tetangga, dia bilang, Om, Tante bagi makanan dong buat besok. Bukannya kamu anaknya Pak Billy, betul? Bukannya besok nanti bapakmu kasih makanan, belum lihat. Minta dong, bagi dong, pinjem dong. Yang malu siapa? Saya. Kita anak raja loh. Makanya Yesus dengan jelas katakan jangan khawatir dan berkata, oh Pak Billy gampang ngomong, saya udah ngalamin. Saya udah ngalamin sampai terpojok, saya sakit tanpa, saya punya asuransi, cuman asuransi saya nggak cover saya. Asuransi ada masa tunggu, saya telat buka asuransi. Saya sakit di hari ke-76, asuransi saya nggak cover saya. Dan saya menikmati yang namanya perjalanan ngeri-ngeri sedap sama Tuhan. Di ujung daripada semua perjalanan itu, Tuhan yang cover semuanya. Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit, sepertiganya saya nggak kenal. Dan saya nggak pernah ngundang-undang orang ke rumah sakit. Saya nggak pernah posting-posting saya sakit. Dan ketika istri saya mau bayar dikatakan, Bu sudah lunas bahkan kelebihan uangnya. Bahkan sebelum saya balik, kita kembali dari Singapura, saya sempat telepon teman-teman saya yang sedang sakit, kita bisa tabur tuh uang buat mereka. Segitu hebatnya Tuhan kita, karena kita punya akses kepada Dia. Itu yang Daud berusaha sampaikan kepada kita. Itu sebabnya salah satunya juga yang Yesus juga sampaikan kepada kita di perumpamaan anak yang terhilang. 2 anak terhilang sebenarnya. Waktu si bungsu mau pergi, ya Yesus katakan begini, si bungsu mengatakan begini kepada bapaknya, berikan harta milik kita, itu akses. Yang menjadi hakku, dia minta akses dipindahin menjadikan kepemilikan. Di dalam prinsip kerajaan surga nggak ada pemilik, kita hanya pengelola. Si bungsu mengatakan hal itu dan ketika dia memiliki, ketika dia pergi ke negara nun jauh di sana, habis semuanya. Kenapa? Karena setiap kali kita merasa memiliki, apa yang terlepas dari tangan akan terlepas dari hidup. Kalau akses, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup karena supply jalan terus. Kan melekat kepada pokok anggur. Jadi nutrisi jalan terus. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan kok seperti pohon yang ditanam kok di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu. Saya pernah tinggal di negara yang 4 musim 13 tahun. Jadi saya pernah mengalami 13 kali musim gugur. Kenapa ada musim gugur? Karena setelah musim gugur itu musim dingin. Jadinya berarti pohon itu stop nutrisinya ke ranting-rantingnya. Karena dia harus preserve the energy. Energinya harus disimpan untuk masuk ke musim dingin. Dan ketika nanti musim dingin, dia supaya dia kuat, dia tidak salurkan nutrisinya ketika musim gugur. Yang terjadi apa? Gugur semua daunnya. Dan itu
di saat seperti begitu, pohon akan kelihatan jelek, kota akan kelihatan berantakan, dan kota mengeluarkan uang yang sangat banyak karena mereka harus bersihin kotanya. Karena jadi licin daun-daunnya kalau kena air. Ya. Dan jadi kelihatan jelek. Ya, pohon mahkotanya adalah daun, sama seperti manusia mahkotanya adalah rambut. Kok ketawa sih? Ada ayat-ayat firman Tuhan yang gak berlaku sama saya. Udah tau lah yang mana ya. Tidak akan dibiarkan sehelai rambut rontok gitu ya, habis semua. Udah almarhum rambutnya. Setelah musim dingin, musim apa? Musim semi. Karena setelah dia berhasil lewat dari musim dingin, dia akan kembali salurkan nutrisinya, kembalilah daun-daun yang baru bermunculan. Namanya musim semi. Itu sebabnya Tuhan mau katakan kepada kita apa? Musim boleh berganti, daun kita nggak akan layu. Dengan kata lain, semangatnya kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, sukacitanya, damai sejahteranya selalu akan ada di sepanjang musim. Itu maksudnya. Nggak akan kekurangan tuh dalamnya luar biasa ayat ini. Ya. Nah ayat kedua, Mazmur 23 ayat yang kedua, itu adalah jantung daripada Mazmur 23. Kalau nggak ngerti ayat yang kedua, kita nggak akan ngerti seluruh Mazmur 23. Sederhana, tetapi dalamnya luar biasa. Dia katakan begini, ia membaringkan aku, ini kata paksaan sebenarnya, di padang yang berumput hijau. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke. Berumput hijau, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di zaman itu, orang mengenal yang namanya sabat. Semua yang ada di perjanjian lama, semuanya serba fisik. Dari bait Allah, kemudian pengorbanan, kemudian sabat, semuanya dilakukan secara ritual, tata ibadah, dan fisik-fisik lah. Makanya ada gedung-gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Ada tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan. Kita bisa bahas itu dan ngejelimetnya luar biasa. Masuk ke dalam perjanjian baru, semua itu dimasukin ke dalam sini sama Yesus. Itu sebabnya tiba-tiba dia katakan begini, sebentar lagi yang melebihi bait Allah, di Matius 12. Mereka bingung, apaan melebihi bait Allah? Dan sebentar lagi akan hancur nih semuanya, runtuh nih semuanya nih bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel. Hancur betulan, karena ketika perang dihancurkan. Dipertajam pernyataan itu sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi dimasukin ke dalam sini sama Tuhan. Nah salah satunya adalah sabat. Sabat itu dulu ritual-ritual dan akhirnya dimentahkan sama Yesus ketika dia datang ke depan Farisi, dia lakukan mujizat di hari Sabat. Wah mereka marah dan ngamuk. Dan akhirnya ditulis sama penulis Ibrani, yang sampai hari ini kita masih belum tahu penulis Ibrani itu siapa. Kemungkinan besar, kalau menurut saya mungkin aja Paulus karena kosakatanya mirip-mirip gitu ya. Nah, di kitab Ibrani, dikatakan begini, di Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11, itu adalah pengertian tentang Mazmur 23 ayat yang kedua sebenarnya. Dikatakan begini, Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Oke? Karena itu baiklah kita berusaha, kata berusaha artinya spudetso, lakukan dengan segera untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Masuk ke dalam perhentian itu artinya pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Bukan karya kita, bukan tugas kita, bukan pekerjaan kita, bukan. Jadi jangan pernah berpikir, oh berarti saya nggak usah ngapa-ngapain, nanti akan beres semuanya. Bukan. Kita bisa sesibuk-sibuknya, kita bisa bekerja dan kejar deadline dan lain sebagainya, tapi pikiran dan hatinya, firman Tuhan katakan harus masuk ke dalam perhentian Tuhan. Mau dibaringkan di padang berumput hijau, itu maksudnya. Seringkali yang kita pahami adalah sebelum Yesus naik ke surga, yang ditinggalkan adalah Roh Kudus. Kita lupa setelah Roh Kudus, dia tinggalkan untuk kita damai sejahtera. Dan itu kenapa nggak pernah dibahas? Coba lihat Yohanes 14 ayat yang ke-26, coba lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-26 mengatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus udah dikasih. Perhatikan ayat 27. Dia katakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kemudian dilanjutkan lagi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena damai yang dunia berikan adalah damai setelah badai selesai. Tetapi damai yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Itu maksudnya. Kemudian dia pertegas. Itu sebabnya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Karena setiap hari yang kita bergumul adalah cuma itu kok.
Kita gelisah, kita takut. Kita gelisah, kita takut. Akhirnya karena terus-terusan ketakutan, hidup di dalam ketakutan. Takut itu normal Bapak Ibu, hidup di dalam ketakutan itu nggak boleh. Takut itu emosi, dan itu memang Tuhan yang kasih. Tetapi hidup di dalam ketakutan itu nggak boleh, ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Nah berarti damai sejahtera udah dikasih nih. Nah kemudian ketika damai sejahtera udah dikasih, setiap hari kalau bangun pagi, saya mulai ngomong hal ini. Tuhan, aku terima ya damai sejahteramu, aku tukar Tuhan dengan kekhawatiranku. Coba lihat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, coba lihat. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa itu penting? Karena ayat berikutnya mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa, berarti dia bukan singa. Dia berusaha nakut-nakutin kita, dia bukan singa. Kemudian dia katakan apa? Mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada yang tidak dapat ditelan. Siapa yang tidak dapat ditelan? PD Smart Friend gak dapat ditelan, oke? Kenapa gak dapat ditelan? Ditelan sama apa? Ditelan sama kebohongannya setiap hari. Makanya orang banyak yang stres, orang banyak yang takut karena dituduh, dihakimi, kemudian pokoknya diingatkan sama hal-hal masa lalu sampai-sampai seringkali orang mau mulai ibadah aja berdoanya gini, Tuhan layakan kami Tuhan. Itu sih doa yang sebenarnya menurut saya ya kasihan juga sih karya Kristus di kayu salib. Harusnya doanya gini, Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakan. Saya hidup taat hari ini, kita semua hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan. Kita hidup taat hari ini karena kita sudah dilayakan. Itu sesuatu yang kita perlu mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Kalau kita ngerti itu, kita bertumbuh di dalam kasih karunia, jiwa kita tenang, pikiran sama hati kita tenang. Makanya dipaksa, Mazmur 23, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Karena domba tuh gelisah, kesini, kesana, dan akhirnya masuk jurang yang tadi kita sudah saksikan sendiri, masuk jurang akhirnya. Jadi maksudnya aku baringkan engkau ya, di padang yang berumput hijau. Jadi setiap pagi doanya gini, Tuhan kan damai udah ditinggalkan buat aku. Aku serah terima ya Tuhan, aku kasih kekhawatiranku, aku tukar sama damai sejahtera. Supaya hari ini ketika ada kebohongan iblis, saya nggak akan dapat dibohongin. Saya akan hidupnya tanpa gelisah dan tanpa ketakutan hari ini. Paham ya? Itu jantung daripada Mazmur 23 ayat yang kedua. Itu sebabnya, kita balik lagi ya. Kalau kita udah mengerti tentang itu, di ayat yang kedua dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau mau masuk ke dalam peristirahatan Tuhan, masuk ke dalam pikiran dan hatinya, masuk ke dalam perhentian Tuhan, masuk ke dalam damai Tuhan, kita tenang hidupnya. Setelah tenang, ayat 3 nyambung lagi. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan begini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dibaringkan, tenang, segar, ambil keputusannya benar. Orang yang mengambil keputusannya kerap kali salah dan lain sebagainya karena jiwanya nggak tenang. Jiwanya nggak tenang, jiwanya nggak masuk dalam perhentian Tuhan, jiwanya tidak mau dikuasai sama damai sejahtera Tuhan. Jadi ini jantung daripada Mazmur 23. Dan dikatakan segar jiwanya, seperti tadi saya katakan, di musim boleh berganti, daunnya tidak akan layu. Jadi kalau kita paham tentang hal ini, kita mengerti setiap hari bangun pagi, kalau bangun pagi jangan bangun pagi kan suka gini-gini, bukan cari suami itu cari istri, cari HP. Kemudian kalau lihat HP, oke lah, buka HP oke lah. Bacalah renungan harian kalau buka HP. Bacalah firman, jangan ngecek status, ya. Jangan buka-buka sosmed kalau pagi. Ya, buka oke lah. Kalau udah nggak biasa buka Alkitab yang benernya konvensional, mau buka HP oke lah. Buka firman Tuhan, buka renungan harian. Saya nulis renungan harian udah 900 renungan harian. Saya komitmen untuk kasih ke jemaat. Ada di YouTube saya tuh jam 6 pagi udah on di situ. Setiap malam sebelum tidur harus nulis dulu sebelum selesai. Berat kadang-kadang mengalami hari-hari yang berat karena kalau udah pelayanan sampai malam, pulang harus nulis dulu sebelum tidur gitu ya. Itu setiap hari ada karena saya mau jemaat Tuhan kalau bangun pagi bacalah landasi hidupmu dengan firman Tuhan. Kemudian tukar kekhawatiranmu. Walaupun belum rasakan, Tuhan, tukar ya Tuhan. Walaupun belum aku rasakan loh Tuhan, sampai kalau ada kekhawatiran hari ini aku udah serah terima loh.
Aku minta damai sejahtera menguasai hidupku. Supaya sepanjang hari ini ketika dia datang mengaum-ngaum seperti singa, aku nggak dapat dibohongin Tuhan. Beres udah, tiap hari jadikan itu doa kita. Akhirnya kita ambil keputusannya benar gitu loh tiap hari. Karena tenang dalamnya, walaupun sibuk dalamnya tenang. Karena dibaringkan di padang berumput hijau. Nah setelah itu beres, baru kita bisa pahami ayat yang keempat. Karena ayat yang keempat itu ayat yang paling mengerikan. Dikatakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 4, sebenarnya ayat itu sangat luar biasa dahsyat dan jelasnya kalau dibaca dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan, though I walk through, berarti cuma lewat. Cuman lewat di lembah kekelaman tuh kita cuma lewat, kita nggak di situ. Dan bahkan di dalam bahasa Inggris dikatakan, the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Daud lagi kasih tahu sama kita, kenapa dia katakan lembah bayang-bayang maut? Karena bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Itu sebabnya masalah kadang-kadang dibesar-besarkan sama dia. Itu sebabnya banyak hoax kan, dibesar-besarin. Kemudian dia mau kasih tahu lagi sama kita, kalau itu bayangan, lembah bayang-bayang maut, bayangan nggak akan bisa melukai kita. Nggak akan pernah ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk, nggak ada. Karena bayangan nggak bisa ngelukain kita. Dan kemudian dia mau kasih tahu sama kita, kenapa ada bayangan di dalam lembah yang gelap? Karena di situ ada cahaya. Kenapa cahayanya kecil? Karena firman Tuhan katakan firmanku adalah pelita, bukan lampu sorot. Jadi kalau udah ada di situ sebuah cahaya, walaupun kecil, nggak apa-apa, aku lagi jalan sama Tuhan. Di depan kita, waktu tanggal 31 Desember kemarin, kita berhadapan dengan pintu tulisannya 2023. Kita nggak pernah tahu ketika kita buka pintu itu apa yang terjadi. Kita sekarang sudah ada di tanggal berapa nih? 4 ya, Februari ya. Berapa sih? 3 ya? Lost. Pokoknya kita udah masuk bulan Februari ya sekarang ya. Kita tetap nggak akan bisa lihat ujung tahun ini. Tetapi kita berjalan bersama sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja. Yang ujungnya pasti aman dan nyaman. Dan kalau kita lagi hadapin masalah, belajar untuk mengucap syukur. Banyak orang menyerah di antara waktu dia doa sama waktu dia mendapatkan jawaban. Ya. Jadi pesan saya, harapan itu di dalam Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mengerti sebagai domba, kita mau menyerah kepada dia dan mengerti apa yang Daud maksudkan di Mazmur 23. Itu sebabnya ayat berikut ini, ya, yang di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Itu berarti secara jasmani dan rohani, kita karena segar, kita tidak akan stres. Saya punya foto, difotoin sama istri saya. Saya lagi ditransfusi darah sama lagi di kemo, dan saya kata dokter udah nggak mungkin bisa makan, nggak mungkin ada nafsu makan, pasti muntah-muntah. Sampai dokter tulis jurnal, saya pasien pertama yang nafsu makannya sampai makan 2 piring setiap hari, setiap jam makan gitu ya. Dan mulut nggak ada sariawan. Sampai dibuatin jurnal karena dia bilang ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya dan saya kutip ayat ini, Tuhan, aku akan makan di depan lawanku. Dia menyediakan hidangan bagi kita di depan lawan kita. Berarti secara jasmani kita bisa makan, kita nggak stres. Dan secara rohani kita segar hatinya. Tidak gelisah, tidak takut. Itu maksudnya. Di hadapan lawan kita disiapkan hidangan sama Tuhan. Tamunya siapa? Cuman kita. Kemudian pialaku penuh melimpah itu urapan. Berarti dikasih hikmat. Di dalam semua perjalanan hidup kita ada hikmat Tuhan gitu loh. Dan kemudian yang terakhir yang paling luar biasa adalah Daud mengatakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan tutup ya dengan kisah nyata ini, kisah sederhana sih sebenarnya. Di bulan April tahun lalu, saya ini suka minum kopi. Ada yang suka minum kopi ya? Oh ada ya. Kalau minum kopinya hitam, lebih berkurang lagi pasti tangannya. Oke. Espresso double shot, berkurang lagi. Oh, tinggal 1 kan, tinggal 2. Nah, saya kalau minum kayak gitu lah, model rada-rada ekstrim gitu ya. Nah, saya suka minum kopi. Nah, di rumah itu sejak tahun lalu, kelompok sel kami tuh udah mulai ketemu lagi di rumah. Dan mereka banyak yang suka minum kopi. Satu hari, saya punya mesin sederhana di rumah. Satu hari, saya bilang sama istri saya, sayang ini ada mesin, kalau dikasih biji kopi, dia akan ngegrind sendiri, kemudian dia jadi 1 cup. Jadinya fresh banget nih mesin kopinya, cuman mahal banget.
Saya bilang ya udahlah nanti aja lah kalau ada uangnya kita beli. Karena mereka juga pasti enjoy, saya bilang gitu. Satu hari di bulan April tahun lalu kita pergi ke Bandung. Di mobil saya masih ngomongin lagi. Saya masih bilang sama dia, bukain lagi dong. Lihat kan gratis kalau lihat. Lihat aja tuh fotonya. Sampai di sana, karena di sana tuh kakaknya tinggal di situ sama mamanya, mertua saya tinggal di sana. Kita pergi ke rumah kakaknya dulu gitu ya. Sampai di sana, tiba-tiba pas masuk, kita berdua kaget karena kakaknya punya mesin kopi itu. Yang kita tadi barusan ngomong, kita langsung begini-begini dong. Persis sama lagi mesin kopinya gitu. Terus istri saya juga bingung, kok kinclong banget gitu mesinnya. Terus ditanya dong, masih baru ya gitu. Enggak, udah 3 bulan belinya. Kok masih bersih banget, dibersihin terus tiap hari. Enggak pernah dipakai katanya gitu. Lah kenapa? Pusing gue ngeliatnya. Kenapa? Tombolnya kebanyakan. Lah ya bacalah buku manualnya, males katanya gitu. Gue udah beli 3 bulan masih minum kopi tubruk katanya gitu. Terus akhirnya istri saya buatin buat saya. Jadi dia baca buku manual, gampang kok gitu. Udahlah selesai dibuatin. Sebelum kami pulang kakaknya ngomong gini, lu suka kopi Bil? Ya suka lah. Dari dulu kan gue suka kopi. Udah lu bawa pulangnya tuh mesinnya, kagak gue pakai. Dia bilang gitu. Saya pergi ke Bandung, ngomongin mesin kopi yang itu, yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan. Gak ada satu orang pun yang tahu. Pulang, bawa mesin kopi yang itu persis sama, exactly sama. Oke. Mesin kopi udah beres, udah dapat nih dari Tuhan ya. Kira-kira 2 minggu setelah itu, istri saya dapat telepon dari temannya. Ci, gue nih lagi beli penginapan di Ubud 2 malam buat orang tua gue di bulan Mei. Gue salah beli, Ci. Gue salah beli, gue masukin bulan April. Jadi orang tua gue gak bisa pergi. Lu bisa gak? Karena kalau lu gak pakai mau bazir nih, sayang dong. Udah maksudnya gue mau kasih lu gratis aja gitu. Itu kayak waktu dia mau beli di bulan Mei, kayak Tuhan tangannya digini seret ke bulan April gitu ya. Sepertinya seolah-olah gitu. Pokoknya dibeli bulan April. Terus dia tanya sama saya, bisa gak? Oh karena tengah minggu, oke bisa. Kita pergi. 2 hari, 2 malam. Villa di Ubud, belakangnya sawah, dia udah bilang, pokoknya bagus deh, dia bilang gitu. Nah, karena kesalahan gue siapin juga tiket pesawatnya buat lo sekalian. Dan karena dari airport ke Ubud jauh, gue akan persiapkan jemputan mobil bahkan. Jadi lu cuma bawa koper aja, dia bilang gitu. Singkat cerita, kita sampai ke sana, pas kita buka pintu kamarnya, di belakangnya bukan sekedar sawah, Bapak Ibu, tapi hutan. Dan juga ada sungai. Pokoknya indahnya luar biasa sama burung berterbangan di mana-mana. Dia terduduk langsung nangis. Tiba-tiba dia ngaku sama saya. Kok bisa ya Tuhan kasih persis yang aku doain. Emang kamu doa apa? Aku mau ngaku nih katanya gitu. Beberapa bulan lalu aku bilang gini, Tuhan kan kita udah sibuk nih Tuhan. Pengen deh Tuhan 2 malam aja Tuhan. Detail loh aku ngomongnya 2 malam aja Tuhan. Di sebuah tempat yang belakangnya ada sawah. Kok Tuhan kasih ya, bukan sawah aja tapi ada hutan, ada sungai, plus persis 2 malam. Langsung dong saya bilang, lain kali jangan 2 malam sayang. Seminggu. Kamu minta 2 malam dikasih 2 malam, rugi kan seminggu. Canda. Maksud saya gini loh, mesin kopi sama penginapan di Ubud, itu bukan kebutuhan. Itu cuma keinginan. Kalau keinginan aja Tuhan pelihara, apalagi kebutuhan, apalagi kesembuhan, kesehatan, pemulihan, pertolongan, hikmat, damai sejahtera, sukacita. Itu kebutuhan kita. Dan itu sudah disiapkan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Jadi jangan sekedar hanya tahu Mazmur 23, hidupi Mazmur 23. Saya tutup dengan kisah ini. Seorang aktor dan seorang hamba Tuhan ada di sebuah gala dinner. Gala dinner sebuah institusi Kristen, malam dana. Di tengah-tengah dinner, si aktor disuruh maju ke depan, disuruh mengutip Mazmur 23. Dengan gaya aktingnya setelah dia kutip Mazmur 23, dengan intonasi yang luar biasa, semua hadirin tepuk tangan. Di ujung daripada acara itu, sang hamba Tuhan disuruh maju sebelum doa berkat, disuruh lagi kutip Mazmur 23. Waktu dia kutip Mazmur 23, semuanya terdiam, nggak ada yang tepuk tangan, karena semua nangis. Perbedaannya gini, yang satu mengutip karena sekedar tahu aja. Yang satu mengutip karena dia menghidupi Mazmur 23 sampai orang lain pun bisa merasakan. Jadi jangan sekedar hanya tahu firman aja, hidupi firman Tuhan dan hiduplah dikuasai oleh firman Tuhan. Karena saya percaya pengharapan masih ada dan selalu ada di dalam Tuhan dan selalu ada kepastian di dalam kehidupan ini. Walaupun kita domba, ketika kita melekat kepada Gembala Agung, kita menjadi luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat siang yang indah ini. Aku percaya Tuhan bahwa sama dengan pengalaman daripada Daud,
ketika dia mengalami Tuhan, hidupnya dikuasai firman, dan dia bisa menulis sebuah pernyataan yang luar biasa. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun karena kami melekat kepada Gembala Agung kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami mau dibaringkan, pikiran dan hati kami masuk dalam perhentian Tuhan, masuk ke dalam restnya Tuhan, masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga kami segar, kami tenang, mengambil keputusan dengan benar, dan akhirnya ketika kami masuk ke dalam lembah-lembah yang gelap, ujian kehidupan, pergumulan kehidupan, kami tahu bahwa kami hanya lewat Tuhan. Kami dituntun oleh Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Dan bahkan di hadapan lawan kami Tuhan, kami tenang, kami bisa makan, kami bisa tidur, bahkan mengambil keputusan dengan benar. Dan bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan karena kami percaya bahwa hidup kami berjalan bersama Raja atas segala raja. Dan ujungnya pasti aman dan nyaman. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih atas pelayanannya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Pendeta Billy Lantang. Kembali mengingatkan kita bahwa kita harus semakin melekat kepada pokok anggur ya Pak. Dan hari ini juga saya mau sampaikan, di awal tahun teman-teman PD juga mengucapkan atau berdoa menaikkan harapan-harapannya untuk di tahun ini. Dari yang terkait dengan pekerjaan, terkait dengan keturunan atau usaha dan segala macam. Kembali kita diingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus semakin melekat pada Tuhan karena Tuhan adalah sumber segalanya. Dan saat ini saya juga memberitahu bahwa WL kita Ivan ini adalah pelayanannya dia terakhir, maksudnya di minggu depan dia akan di tempat yang baru ya Ivan ya. Terima kasih Ivan untuk pelayanannya. Doanya terjawab. Bu Irsi selamat datang. Silakan Bu Irsi. Bu Irsi pertama kali ya Bu ya setelah pensiun. Terima kasih Bu Ferni juga semakin sering-sering datang. Tapi 8 tahun saya di sini, setiap teman PD yang resign, satu yang saya selalu ingat omongan dari mereka. Ini benar ya, ternyata waktu mereka masuk terus mereka keluar dapat tempat baru, mereka selalu ngomong gini satu, sama seperti yang Ivan sampaikan kemarin. Ternyata PD Smartfren keren loh. Maksudnya keren itu dalam arti ya kita bersyukur gitu, kita solid, semua bersemangat melayani Tuhan di persekutuan doa, bahkan kita bisa ibadah tiap minggu, tiap Jumat. Di sini ada tim doa dengan Bu Ingrid, ada banyak teman-teman muda juga yang pelayanan. Itu yang saya selalu ingat. Jadi pas Ivan ngomong kemarin gitu, kesaksian dia mengenai PD Smartfren, saya jadi ingat 8 tahun saya di sini, setiap teman-teman PD yang resign selalu ngucapin kata itu. Makanya oke, ya makanya ya kami kembali mengundang teman-teman kalau ada yang punya talenta atau apa, ayo kita ikut bareng melayani di persekutuan doa Smartfren. Ada banyak, ada Radit, ada Eci, ada juga teman-teman yang di belakang, ada Joseph, ada Raisa, ada Jamie, banyak lah. Terima kasih semuanya atas pelayanannya. Jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Saya persilakan petugas doa syafaat Bu Ingrid. Nanti akan ditutup dengan doa berkat dari Pak Pendeta Billy Lantang. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa firman dari Bapak Billy Lantang. Pertama Mazmur 23 ya. Saya baru tahu bahwa itu intinya adalah di ayat 2 itu yang benar-benar sangat memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu luar biasa Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Billy Lantang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah itu berakar Tuhan di dalam hati kami. Dan kami senantiasa setiap hari Tuhan menghidupi Tuhan, firman itu Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan pelayanan Pastor Billy Lantang Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa Tuhan. Melalui firman yang Kau wahyukan pada dirinya Tuhan. Dan juga kesaksian-kesaksian yang dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau cukupi Tuhan segalanya Tuhan Yesus, dan Kau berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan. Biarlah dia semua sekeluarga Tuhan sehat,
selalu bahagia dan juga Tuhan diberkati dari segala aspek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk kami yang di sini Tuhan dan teman-teman kami bahkan seluruh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan di dalam pengharapan Tuhan, di dalam Kau Tuhan Yesus setiap hari Tuhan, kami senantiasa memperoleh damai sejahtera sukacita. Di tengah kegembiraan kami, kesukacitaan kami, berkat-Mu melimpah Tuhan. Terlalu mudah bagi-Mu Tuhan untuk memberkati kami Tuhan, untuk menjauh setiap pergumulan kami Tuhan, setiap masalah Tuhan, baik sakit penyakit, apapun Tuhan, perekonomian atau apapun Tuhan dalam keluarga dan pelayanan kami, bahkan rumah tangga juga Tuhan. Kau pasti Tuhan mengabulkannya dan Kau pasti Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Mu dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk PDO Immanuel Smart Friend Tuhan. Di dalam wadah ini kami terus bertumbuh dan berkembang Tuhan Yesus. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kamilah adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan berkati PDO Immanuel Smart Friend untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa di Smart Friend Tuhan. Bukan hanya di head office tapi di regional-regional Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Smart Friend. Terima kasih Tuhan untuk company Smart Friend yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi pekerjaan kami di Smart Friend Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang dibuat kami selalu berhasil dan selalu Engkau iringi kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan target-target di 2023 Tuhan tercapai di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Allah kami sudah mendengarkan doa-doa kami dan kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan manajemen Smart Friend dari owner sampai ke staff Tuhan dan juga OB. Biarlah Engkau Tuhan berkati Tuhan secara luar biasa. Kami percaya Tuhan mereka pun akan mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, Engkau telah berikan Tuhan pimpinan yang luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin Bapak Jokowi dan juga Menteri Tuhan dan semua Tuhan jajaran di dalam kabinetnya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus berikan hikmat, pengetahuan dan juga biarlah Tuhan dia bisa menghantarkan Indonesia ke dalam pintu gerbang keemasan Tuhan dan penuaian jiwa-jiwa di Indonesia Tuhan sebelum Pentakosta ketiga. Terima kasih Bapak. Tak lupa Tuhan kami juga mari kita arahkan tangan kepada Ivan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan Kau hadirkan Ivan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Ivan menjadi berkat dimanapun ia ditempatkan Tuhan. Dan di dalam dirinya Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan nampak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan mendengar kesaksian Tuhan dari Ivan bahwa Engkau Allah yang dahsyat yang bekerja secara luar biasa pada dirinya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami rindu untuk menerima berkat yang disampaikan oleh Bapak Pastor. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan senantiasa Tuhan membuatnya berhasil. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesembuhan bagi yang sakit, kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, hikmat pengharapan, melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti persembahan bisa diberikan di pintu keluar. Dan panitia ada memberikan snack juga untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.